Ya pemirsa, itu tadi dua wajah pelaku yang kemudian sudah diamankan baik itu oleh pihak polisian maupun juga pihak Puspomal. Kami mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, betulkah dua wajah tersebut adalah pelaku yang sempat menyewa dan juga sempat melakukan penganiayaan terhadap Anda dan juga ayahanda di lokasi kejadian, Mas? Untuk saudara Ajat, memang kami sudah melihat ya, memang betul itu dia yang sudah tertangkap di Polres Pandeglang dan sudah diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun untuk si oknum TNI ini saya belum tahu pelakunya dan identifikasi pelaku tersebut. Oke, ini kan sudah ada dua pelaku yang diamankan, Mas. Kemudian Anda juga sudah didampingi oleh divisi hukum dari asosiasi Anda juga. Apa upaya yang akan dilakukan selanjutnya, Mas Rizky? Saya serahkan ke lawyer saya. Pak Willy, silakan Pak. Upaya hukum apa yang akan ditempuh, Pak Willy? Kami meyakini upaya hukum sudah kami tempuh dengan melaporkan kejadian atau peristiwa hukum ini kepada pihak yang berwajib. Dan kami mempercayakan kepada pihak kepolisian menangani kasus ini secara profesional dan proporsional. Dan kami berharap kasus ini segera dituntaskan. Begitu. Oke, itu mengenai kasus ini. Bagaimana kemudian agar hal serupa tidak kembali terjadi, Pak Willy? Ada sebagai asosiasi ARMI juga, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Tentu hal ini menjadi suatu tantangan berat juga untuk asosiasi Anda. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kami akan meningkatkan lagi SOP-SOP yang telah kami bagikan dan edukasi kepada pengusaha-pengusaha rental, anggota-anggota kami untuk meningkatkan data-data, melakukan survei ke lingkungan. Bahkan data-data yang kami kumpulkan itu sangat detail, begitu Mbak, baik IKTP, suami istri, kartu keluarga, rekening listrik, PBB, dan jaminan STNK dari pemilik penyewa, begitu Mbak. Tapi memang namanya pelaku biasanya memang lebih pintar daripada korban begitu ya Pak ya. Tapi dalam hal ini apakah kemudian nanti Anda juga akan menjajaki upaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian? Pelaku itu bukan pintar tapi licik, Mbak. Betul, sepakat. Upaya untuk kedekatan lagi kepada pihak yang berwajib, nanti kami sangat setuju dan mengapresiasi itu dan akan kami lakukan itu, begitu. Oke, Pak Arianto, dimungkinkan ya Pak hal demikian? Sangat mungkin. Dan mudah-mudahan ini diinisiasi oleh polisi kan hanya menunggu dari masyarakat. Masyarakat itu maunya apa? Sampaikan. Polisi sekarang melayani. Presisi itu ingin meningkatkan pelayanan yang baik, yang humanis kepada. Itu maunya polisi. Tapi prakteknya kan tidak ada kalau tidak digalakkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini momentum bagus nih untuk meningkatkan kualitas pelayanan polisi untuk khusus para rental ini. Sehingga jangan sampai terjadi korban kayak gini aja. Kalau saya sih pemikiran cuma gitu aja ya, menghadapi jangan sampai terjadi hal demikian Mas Luki ya. Jangan viral dulu kemudian baru ada solusi. Viral no justice ya. Ya, terkait dengan ini memang ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kemudian peningkatan dalam konteks kontingensi dan predictive policing harus kemudian dikedepankan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Arianto, tidak hanya kemudian menunggu kemudian kejadian terjadi, tapi kemudian sudah bisa mengkalkulasikan berbagai risiko yang memang terjadi secara responsif atau kemudian reaktif. Yang kedua adalah tentu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengusaha, dalam hal ini adalah rental mobil ini. Bagaimana kemudian bisa memetakan sisi preventif, tapi sampai kemudian tindakan yang bersifat preventif tersebut tidak hanya kemudian mereka lakukan secara mandiri, tapi kemudian bisa memiliki tidak kemudian kalah daripada penjahat, tapi mereka juga harus memiliki backingan juga dalam konteks positif seperti itu ya, dari pihak kepolisian atau kemudian dari pihak para penegak hukum lainnya. Kurang lebih itu dia. Sindikat ini memang cukup keji, bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Kita harapkan tidak ada kejadian serupa terjadi. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Mas Rizky dan juga Pak Willy sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi kami turut berduka Mas Rizky, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum.